Suka tidak suka masyarakat Indonesia, PPN pasti diperlakukan. Maka harus dilaksanakan oleh Presiden, suka atau tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini masyarakat diributkan atau ribut di berbagai media sosial tentang pajak pertambahan nilai yang akan berlaku Januari. Bahkan di DPR juga meminta untuk kepada Presiden agar membatalkan daripada berlakunya PPN ataupun menunda. Apakah mungkin PPN ditiadakan? Saya kira hampir tidak mungkin. Mengapa? Karena undang-undang. Undang-undang itu Presiden setuju atau tidak setuju sebenarnya. Kalau DPR sudah setuju, maka harus dilaksanakan oleh Presiden, suka atau tidak suka. Jadi Presiden wajib melaksanakan undang-undang yang telah disepakati, dibahas antara unsur pemerintah walaupun diwakili menteri yang ditunjuk oleh Presiden bersama DPR. Jadi kalau anggota DPR yang membuat undang-undang tersebut kemudian melakukan komplain kepada Presiden atau pemerintah tentang ada PPN, saya juga bingung. Lah waktu sidang tidur atau nggak masuk? Kok sampai nggak paham kalau undang-undang dibuat oleh DPR? Bukan oleh pemerintah, bukan oleh Presiden. Karena undang-undang dibuat bersama antara pemerintah dengan DPR. Yang bisa dilakukan oleh Presiden adalah tentang membatasi ataupun memilih dan memilah barang mewah yang dimaksud. Artinya tidak semua produk harus terkena PPN. Tetapi senilai apa, bentuk barangnya apa yang dikenakan PPN. Itu yang bisa dilakukan oleh Presiden. Jadi teman-teman sekalian, suka tidak suka masyarakat Indonesia, PPN pasti diperlakukan. Tetapi sekali lagi, tidak semua barang dikenakan PPN sebesar 12%. Presiden bisa memberikan privilege untuk memilih dan memilah barang mana yang dikenakan PPN itu. Tapi meniadakan tidak bisa. Barang apa saja yang terkena, masyarakat bisa mengajukan usulan sebaiknya sesuatu barang yang dimaksudkan di barang mewah sesungguhnya bukan barang mewah. Misalnya, sehingga harga-harga tetap stabil, tidak naik dan tidak terjadi inflasi. Kalau barang mewah, itu tidak kena masyarakat kecil, tetapi justru harus masyarakat menengah ke atas. Itu wajar, harganya menjadi agak mahal. Sehingga, kualitas produk kita juga akan bagus, masyarakat tetap bisa berproduksi dengan harga yang terjangkau. Pajak yang tinggi sesungguhnya bukan jaminan untuk memberikan pemasukan pada negara yang besar. Tetapi pajak yang terjangkau sesuai dengan kondisi masyarakat, itu yang sebaiknya diberlakukan. Oleh karena itu saya mengusulkan 3 hal tentang masalah pajak. Yang pertama, usia lansia di atas 70 tahun sebaiknya dibebaskan dari pajak. Baik pajak penghasilan maupun pajak bumi dan bangunan. Karena lansia tidak produktif lagi, karena lansia andai kata pun punya penghasilan, biarkanlah uang itu digunakan untuk menjaga kesehatannya dan melakukan kegiatan sosial, amal kebaikan, sehingga tidak disibukkan dengan laporan SPT dan sebagainya. Itu bagi usia di atas 70 tahun, pajak sebaiknya ditiadakan. Kemudian pajak penghasilan sebaiknya dinaikkan nilai yang dibebaskan, bukan hanya 4 juta tapi bisa lebih tinggi lagi, lebih tinggi. Nah, pajak penghasilan yang tinggi bisa dikenakan maksimum, itu saya kira akan lebih bagus. PPN akan tetap berlaku, kita tenang saja, masyarakat yang tidak berkemampuan tidak usah beli barang mewah. Karena hanya barang mewah yang dikenakan 12%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.